3028 lulus ujian program doktor S3 Hukum. Pada program pasca sarjana boleh berturun dengan predikat cum laude. Kedua, menganugerahkan gelar doktor dalam bidang hukum pada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022. Rektor Kemensos dengan catatan di sini, Dr. Jancuk Sanjaya Nando adalah lulusannya ke 115. Sambungan bersama Rektor Universitas Borobudur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara baik dalam hukum dengan tahanan disertasi saudara dalam sidang terbuka di hadapan tim penguji yang terdiri dari para guru besar dan disaksikan oleh profesional universitas. Tim penguji menilai disertasi saudara telah memenuhi persyaratan kriteria akademik yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur yang dikembangkan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset Teknologi dan Komunikasi. Gelar doktor adalah satu amanah akademik yang harus dipertanggungjawabkan saudara saya dan diwujudkan dalam kerja yang antara hukum. Salah satunya adalah kerugian saudara terhadap masalah bangsa dan negara serta kemajuan hukum. Gelar doktor yang saudara raih bukan merupakan akhir proses pendidikan, tapi sebelumnya pendidikan doktor bukan pintu masuk yang menilai dunia yang lebih luas. Di pada kesempatan dan berbahagia ini, Prof. menyampaikan salam kepada keluarga, kepada ibunda, kepada adik, kepada kawan, kepada kita semua. Selamat atas keberhasilan. Sekian saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka oleh Rektor Universitas Borobudur. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi doktor hukum program pasca sarjana Universitas Borobudur atas nama Dr. Jancuk Sanjaya Nando dan ini saya nyatakan ditutup. Ya Pak, hari ini kan setelah sidang dinyatakan lulus sebagai dokter nih Pak. Nah, ada yang bisa disampaikan Pak kepada masyarakat Pak? Disertasi saya ini kan meneliti tentang organisasi advokat ya. Jadi ya, saya menawarkan novelty untuk menjadi jalan tengah perbedaan pandangan antara single bar dan multi bar itu dengan membentuk namanya Dewan Advokat Nasional. Dewan Advokat Nasional itu mempunyai beberapa kewenangan dan fungsi yang berbeda dengan organisasi advokat. Itu konsepnya ada di buku saya secara lengkap, tapi secara umum harus saya sampaikan bahwa Dewan Advokat ini adalah single regulator. Jadi regulator tunggal gitu ya, untuk mengatur kebijakan-kebijakan tentang organisasi advokat dan advokat sendiri. Nah, tadi di dalam sidang juga sempat ditanyakan ya bahwa
pemerintah harus ikut serta ya Pak ya dalam Ya. mengatur organisasi. Ada dua advokat. pandangan, Mas. Jadi ada sebagian advokat yang setuju negara itu terlibat untuk mengatur advokat, tapi ada sebagian juga kawan-kawan advokat yang tidak setuju negara dilibatkan. Saya mungkin termasuk yang pertama, yang negara setuju negara dilibatkan untuk mengatur kebijakan-kebijakan dunia advokat. Itu saya rasa yang paling tepat, karena dari pengalaman sekarang negara tidak terlibat. Justru yang terjadi bukan independensi, tapi yang terjadi adalah kekacauan. Itu, terima kasih. Kekacauannya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya kan sekarang banyak keributan organisasi advokat, antar advokat ribut. Menurut saya kalau diatur secara tepat, tentu seharusnya satu sama lain itu bisa saling menghormati dan menghargai. Jadi salah satu solusinya tadi ya ke Dewan Advokat Nasional. Nah, ini setelah kelulusan ini apa yang akan dilakukan nanti Pak? Mungkin buku yang saya buat tentang disertasi ini akan coba saya sosialisasikan ke teman-teman advokat, sekaligus mungkin akan saya sampaikan ke pemerintah dan DPR untuk dijadikan bahan masukan bagi mereka dalam menyusun perubahan undang-undang advokat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pembimbing dalam sidang hari ini ada yang bisa disampaikan Pak? Ya, sebetulnya sebagai kopromotor materinya Dr. Cucu ini bagus karena sudah sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Mengapa? Karena pada faktanya kan saat ini Mahkamah Agung memberikan izin kepada beberapa organisasi. Justru mungkin tidak hanya 4 dan 5, mungkin ada 10. Nah, ini dengan adanya konsep yang sangat bagus oleh Dr. Cucu ini akan membuka mata kita bahwa ini segera konsep ini dibuat konsep akademis untuk disampaikan kepada Kemenkumham, kemudian juga untuk masukannya kepada DPR legislatif untuk dipertimbangkan. Itu saja dari saya, jadi saya kira cukup. Ya. Konsepnya itu apa bisa dijelaskan? Ya, konsepnya kan ada multibar ya dalam disertasi ini. Dia membuat kesimpulan bahwa dengan adanya konsep multibar juga melibatkan negara untuk ikut serta dalam hal ini, akan juga meringankan kerja dari Mahkamah Agung. Mengapa? Karena saat ini kan single bar sesuai undang-undang, tapi faktanya banyak gitu loh. Jadi itu saya kira harus dibuka faktanya bahwa perlu multibar, organisasi boleh tapi ada bersama-sama untuk membuat multibar ini gitu. Jadi Siap.